berdoa dulu. Silakan Mas Sen untuk memimpin doa. Depan sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi wasyukurillah ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Sen. Semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya absen dulu. Alia Asya Syafiq, Amelia Eka Putri, Angger Bagus, Anzala Rizky, Arwah. Coba sebelum ke materi, Guru mau tanya, pelajaran kemarin masih ingat atau tidak? Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah, ada yang tahu? Apa Sen? Hari? Iya, hari hancurnya alam semesta ya. Hari nama lain hari kiamat ada berapa kemarin? 9 ya. Coba sebutkan 3 saja Mas Farel. Sebutkan. Yaumul kiamat ya, yaumul jaza, yaumul ba'as, yaumul syariah, antaranya itu ya. Cara-cara beriman dengan hari kiamat apa? Caranya dengan apa kemarin? Dengan selalu sholat 5 waktu, terus bekerja tanpa menyerah, putus asa, selalu mengingat kematian, ya tidak? Nah ya itu. Untuk pelajaran kemarin, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang iman kepada hari akhir dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui pengamatan, tayangan video, nanti penjelasan Bu Guru serta didik dapat menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, melalui pengamatan video, penjelasan dari penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan hikmah iman kepada hari akhir, itu yang akan kita pelajari. Sekarang buka buku halaman 29 yang ya, terus dibaca dulu, silakan untuk membaca. Sudah? Kalau ya, setelah membaca, saya mau tanyakan apakah kalian membacanya dengan benar-benar membaca atau sekedar membaca? Coba. Macam-macam hari kiamat ada berapa anak?
hari kiamat ada berapa? Dua. Apa saja? Iya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro, Anja? Kiamat sugro, Pak Anja? Iya, kejadian yang menggambarkan secara kecil hari kiamat yang akan datang. Contohnya apa? Kiamat sugro itu contohnya apa? Kematian seseorang. Iya, gempa bumi. Iya, tsunami. Iya, gunung meletus, tsunami, banjir. Ya, itu adalah contoh-contoh kiamat sugro. Sekarang yang kedua, kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Iya, hancurnya alam semesta beserta isinya, itu disebut kiamat kubro. Setelah itu kalian untuk melihat video tentang tanda-tanda hari kiamat. Membagi hari kiamat atau hari akhir menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Kematian merupakan rahasia Allah Ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Kematian dapat datang kepada seseorang yang lanjut usia, dewasa, bahkan anak kecil. Kematian pun dapat datang kepada seseorang dalam kondisi apapun, baik kondisi sakit, dalam perjalanan, atau bahkan sedang dalam tidur. Contoh kiamat sugro adalah meninggalnya seseorang, terjadinya bencana alam dan musibah seperti tsunami, banjir, tanah longsor. Sebagai makhluknya, manusia hanya bisa berdoa dan berusaha dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Yang kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di dunia. Tidak ada yang mengetahui waktu datangnya kiamat kubro. Bahkan ilmu pengetahuan dari teknologi yang canggih pun tidak akan bisa memprediksi datangnya kiamat kubro. Demikian juga dengan Rasul dan malaikat Allah Ta'ala, tidak ada satu pun yang mengetahuinya. Mereka tidak mengetahui waktu datangnya kiamat, hanya mengetahui tanda-tandanya. Jadi pada kiamat kubro, kehidupan manusia nanti akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Adapun tanda-tanda hari akhir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanda kecil hari kiamat, dan yang kedua tanda besar hari kiamat. Tanda kecil hari kiamat diantaranya saling berlomba mendirikan bangunan. Manusia berlomba-lomba untuk mendirikan gedung pencakar langit. Terjadinya banyak pembunuhan hanya karena alasan yang sepele, yang sederhana. Orang bisa menghilangkan nyawa orang lain, orang tega membunuh orang lain. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat, pergantian siang dan malam, pergantian hari demi hari terasa sangat cepat. Sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, banjir, bahkan tsunami. Minuman keras merajalela. Mengkonsumsi minuman keras menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian besar umat manusia. Kemaksiatan pun dilakukan secara terang-terangan. Orang tidak lagi malu melakukan maksiat, justru bangga dengan kemaksiatannya dengan mempertontonkannya di sosial media mereka. Banyak ulama meninggal seperti di tahun 2020, 2021 ini. Banyak sekali ulama, para kiai, para ustadz, pemimpin pesantren yang menjadi rujukan umat meninggal dunia dipanggil Allah Ta'ala terlebih dahulu. Ilmu agama diabaikan karena manusia sibuk mencari kehidupan dunia. Terjadi peperangan berkepanjangan seperti yang terjadi di Suriah, di Irak, di Afghanistan, perang saudara, perang Palestina, Israel terjadi berkepanjangan tanpa henti. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki.
tuanya. Artinya banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi tanda kecil hari kiamat sampai hari ini, sampai detik ini kita sudah menyaksikannya. Artinya kiamat sudah dekat. Yang kedua adalah tanda besar dari kiamat. Di antaranya munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi. Imam Mahdi akan menjadi sosok pemimpin yang jujur dan adil dalam memimpin umat manusia. Rasulullah bahkan menjelaskan bahwa Imam Mahdi berasal dari umat Nabi Muhammad sendiri. Namanya seperti Nabi Muhammad, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi Muhammad, dan merupakan keturunan dari anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, turunnya Dajjal. Dajjal akan keluar menjelang hari kiamat. Dajjal adalah sosok yang kafir dan jahat yang membawa fitnah yang menjadi ujian terbesar bagi umat manusia. Keluarnya Dajjal menjadi tanda kiamat besar akan segera tiba. Hanya umat Islam yang betul-betul beriman yang mampu melewati ujian dan fitnah Dajjal tersebut. Yang berikutnya turunnya Nabi Isa. Setelah Dajjal turun, maka Nabi Isa AS akan turun, bukan membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad dan bertugas untuk membunuh Dajjal. Setelah itu munculnya Ya'juj Ma'juj, yaitu kaum atau bangsa yang membawa kerusakan ketika melewati setiap daerah. Matahari terbit dari sebelah barat. Jika selama ini matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat, maka ketika mendekati hari kiamat, matahari justru terbit dari sebelah barat dan akan tenggelam di sebelah timur. Al-Quran banyak dari mushaf dan hati manusia, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Setelah itu munculnya dampak atau binatang melata yang aneh, melanjutkan munculnya dukhan, yaitu kabut yang disertai dengan angin yang bertiup. Munculnya api yang membawa manusia menuju ke tempat untuk berkumpul, serta hancurnya Baitul Muqaddas di Makkah. Itu adalah tanda besar hari kiamat. Adapun nama hari akhir, setelah kalian melihat video, dijelaskan apa itu tanda-tanda kecil hari kiamat, apa itu tanda-tanda besar hari kiamat, itu sudah dijelaskan nanti dalam video. Dan setelah itu kita kalian mendengarkan penjelasan dulu ya. Yang pertama yaitu macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ada dua tadi. Kiamat apa? Sugra dan kiamat kubra ya. Hari kiamat sugra yaitu suatu peristiwa di mana menggambarkan kiamat yang akan datang. Contohnya tadi kematian, gunung meletus, tsunami, banjir, apalagi gempa bumi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kiamat sesungguhnya, yaitu kiamat kubra, hancurnya alam semesta beserta isinya, itu disebut kiamat kubra. Nah, dalam surat Al-Toha itu dijelaskan inna sa'ata atiyatun aqadu ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun kadadu ukhfiha tubsatuna taqsim bima tas'a. Nah, artinya sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktu agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Artinya ini, dalam surat tersebut Allah itu merahasiakan waktunya. Kita tidak pernah tahu kiamat itu kapan akan terjadi, tetapi kiamat itu pasti akan terjadi. Supaya apa? Supaya manusia tidak takut. Ya, tidak takut. Besok hari kiamat saya takut, saya mau sholat dan lain sebagainya. Allah merahasiakannya karena nanti amal perbuatan kalian di dunia ini
ditimbang atau diberi balasan ketika kita sudah menjalani hari kiamat itu. Jadi manusia itu seandainya kayak wayang berlaku sebebasnya dulu, ya. Tapi sudah ada tanda-tandanya untuk hari kiamat tersebut. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat. Ya, yang pertama hari kiamat kecil. 1. Benda mati dapat bersuara manusia. Kok benda mati dapat bersuara manusia? Contohnya apa? Contohnya televisi, itu benda mati, tapi bisa merekam suara manusia. Terus handphone, ya bisa merekam suara manusia, itu bersuara walaupun tidak ada orangnya. Apalagi coba tip atau radio, ya tidak. Nah, itu adalah benda mati yang bisa bersuara. Terus yang kedua, ilmu agama dicabut. Apa artinya? Nah, ini ketika ada COVID-19 ini, para ulama banyak yang meninggal dunia. Itu adalah tanda-tanda agama yang akan dicabut seperti itu. Banyak ulama-ulama yang meninggalkan dunia, yang menghafal Al-Quran, yang ahli Torah, banyak yang meninggal. Dan orang-orang alim seperti itu biasanya meninggalkan agama dengan baik. Karena Allah ingin mencabut agama, maka banyak orang atau ulama banyak yang meninggal gitu. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan. Banyak tidak coba anak-anak. Wong sing laki-laki tapi koyone gayane kaya wedok. Ya. Banyak ya. Kaya bagi-baginan kalau kadang banyak orang yang aman di jalan kalau ya, kadang laki-laki tapi memakai anting, memakai rok, ya tidak. Ya, itu adalah tanda-tanda sudah hari kiamat mau datang, tanda-tanda kecilnya. Yang ketiga, semakin banyak kemaksiatan. Contoh, sekarang wong ngombe, wong minuman keras sudah tidak umpet-umpetan lagi, kadang di tengah jalan sudah minum minuman keras. Terus orang berjudi tidak umpet-umpetan lagi, banyak orang yang berjudi, ya. Itu judi itu tidak cuma pakai kartu, juga kadang ada judi online. Kita misalkan membayar apa kita dapat hadiah, yaitu namanya secara tidak langsung judi tidak. Judi ya, kemarin kita membayar tapi nanti dapat hadiahnya, kalau kita tidak menerima ya tidak dapat, seperti itu secara tidak langsung judi. Terus ada lagi ciri-cirinya ini, banyak perempuan-perempuan yang memakai baju yang sudah tidak tertutup aurat. Ya, ada yang memakai hot pants, yang celana pendek sampai kelihatan bahannya, terus tidak pakai kerudung, rambutnya agak hijau, ya biasanya itu adalah kemaksiatan. Terus yang selanjutnya, orang kaya diagung-agungkan. Orang kaya diagung-agungkan itu seperti apa? Contoh, orang yang di desa kamu ada orang kaya satu, ya diagung-agungkan, dilulukan, sampai pakai beres, punya mobil, punya ini, dan pokoknya hebat sekali seperti itu. Melebihi mengagungkan Tuhan itu tidak boleh ya. Terus selanjutnya, gibah atau gosip sehari-hari. Biasanya kalau kalian mungkin tidak mendengar ya, jarang, atau di sekolah jarang, tapi biasanya itu ibu-ibu yang sudah rampung nyuci, rampung masak, tetangganya berbincang-bincang, dongeng adalah keluarga orang lain, itu namanya gibah. Boleh atau tidak itu gibah itu? Tidak. Dongeng ke uang, belum tentu dirinya sendiri itu baik, itu tidak boleh. Contoh itu ciri-ciri dari hari kiamat kecil ya.
Terus lanjut. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Iya, memang banyak. Sekarang di sekolah saja jumlah wanita siswa perempuan di sekolah kita itu lebih banyak daripada siswa putri. Iya, daripada siswa putri. Maksudnya guru, siswa perempuan itu lebih banyak daripada siswa pria atau laki-laki. Itu sudah ada sekarang. Ya, banyak seperti itu. Jadi perbandingannya mungkin ya hampir 2:5. Ya, sudah perempuan banyak yang lahir perempuan, laki-lakinya sedikit, itu sudah ada tanda-tandanya. Lanjut. Waktu berjalan dengan cepat. Contoh seperti apa? Kita bangun pagi. Ya, bangun pagi, sholat subuh, terus berangkat ke sekolah. Mana anak? Kalau berangkat ke sekolah, ke sekolahan. Terus sudah mau jam 10, jam 11 kalian pulang, zuhur. Ya tidak? Zuhur, nanti makan, terus sekolah TPI. Habis mau asar ya. Asar, setelah asar pulang ke rumah, maghrib ngaji, malam belajar, kembali nanti pagi lagi. Berjalan dengan cepat atau tidak? Sekarang cepat ya. Sehari itu kok cepat ya kok. Orang-orang kok maghrib meneng, orang-orang kok isu meneng, ya? Ya tidak. Lanjut. Terus di sini kiamat, tanda-tanda kiamat besar. Kiamat besar tadi adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Beserta isinya itu yang satu yaitu menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut tipis. Kabut tipis itu kabut yang membuat manusia di alam bumi ini meninggal. Itu kabut tipis itu. Terus munculnya Dajjal. Tadi digambarkan di video. Dajjal itu seperti apa? Wajahnya ada mata di tengah sini ya. Terus di dahinya bertulisan kafir. Itu adalah Dajjal. Ya, namanya untuk merusak bumi. Terus turunnya Imam Al-Mahdi di bumi. Imam Al-Mahdi itu adalah keturunan tadi dari Nabi Muhammad ya. Itu keturunan Nabi Muhammad untuk menyingkirkan Dajjal. Itu turunnya Imam Mahdi, orang Arab ya, keturunan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah apa? Seseorang atau makhluk yang dikirim oleh Allah untuk merusak bumi dan isinya. Jadi merusak benteng yang sangat kokoh dan besi itu dirusak oleh Ya'juj Ma'juj itu, dan mengalami seluruh kehidupan itu mengalami kerusakan kalau sudahnya muncul keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu. Terus tadi datangnya Nabi Isa tadi, Nabi Isa alaihissalam itu adalah datang untuk apa Cah? Untuk membunuh Dajjal ya. Nabi Isa itu datang ke muka bumi ini menyiarkan agamanya Nabi Muhammad, tidak membawa agama dirinya sendiri tapi menyiarkan agama Nabi Muhammad dan untuk membunuh Dajjal. Terus munculnya Dabah. Dabah itu apa? Binatang melata. Binatang melata itu bayangannya kayak apa Cah? Ular, kayak kodok, kayak komodo. Itu binatang melata yang merayap di apa namanya? Nah, itu tapi dia adalah bisa berbicara dengan manusia. Dabah itu munculnya Dabah itu binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Ya, ini juga untuk merusak dunia ini, itu munculnya Dabah. Terus lanjut, matahari terbit dari arah barat. Terbit dari arah barat biasanya kan
dari arah mana kalau terbit? Timur. Ya, sekarang mataharinya terbit dari arah barat, tenggelam di arah timur, kebalikan biasanya. Itu adalah tanda-tanda mutlak hari kiamat besar. Terus terjadinya gerhana matahari di timur, di Arab dan di seluruh jazirah Arab ya, di barat dan di seluruh gerhana matahari itu gerhana matahari ya. Jadi bumi ini gelap terjadi di belahan timur dan barat jazirah Arab di daerah Arab sana. Sekarang hikmah dari iman kepada hari kiamat, yaitu satu, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa, bisa membuat dunia ini, bisa menghancurkan dunia ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdorong tidak? Kalau kira-kira kamu takut hari kiamat akan datang, akan sebentar lagi, kalian akan terdorong tidak untuk beribadah? Terdorong pinginnya beribadah terus ya tidak? Nah, untuk sanggup kita di dunia, di akhirat nanti, karena yang kita bawa cuma amal dan apa? Amal dan apa? Ayo, amal diikutkan untuk dan mengharapkan anak-anak yang soleh, ya tidak? Mengharapkan orang tuanya didoakan ketika di akhirat nanti. Terus terdorong selalu minta ampun. Minta ampunnya dengan apa? Minta ampunnya dengan apa, Mbak? Berdoa, ya. Minta ampunnya dengan apa, Mas Anza? Berdoa. Apalagi selain berdoa, dengan membaca istighfar itu, memohon tobat, sholat malam, memohon tobat itu diantaranya. Terus 4, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik. Jadi hidup di dunia ini kita harus berbuat baik. Berbuat baik itu pada siapa saja? Ya, pada semua orang. Contoh kalian teman sekelas boleh berbuat baik kepada tetangganya. Coba apa Mbak? Berbaik kepada tetangganya apa? Contohnya memberi apa? Memberi makanan kepada tetangganya, menolong ketika terkena musibah itu, ya. Terus berbuat baik kepada ibu dan bapak, coba apa? Mbak Arwah, membantu apa Mbak? Membantu menyapu, apalagi? Membersihkan kamar, yang cocokan ngompol, ada yang cocokan ngompol? Tidak, sudah kasih ya, nggak boleh ya. Terus apalagi dengan berkata yang baik kepada orang tua, melaksanakan semua perintah orang tua itu. Terus menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa? Akhlak yang seperti apa? Akhlak yang tidak baik apa? Coba. Akhlak yang tidak baik itu contohnya apa? Ya aja apa? Berbohong, ya. Sombong, apalagi mengambil sesuatu yang bukan milik kita itu. Ya. Mencuri, ya, itu adalah akhlak yang tercela atau tidak baik. Itu harus kita hindari karena di dunia ini kita hanya sementara. Terus mengingat kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi kehidupan di hari akhir. Ya. Jadi di dunia ini kita hanya sementara. Kehidupan yang hakiki nanti ada di hari akhir nanti setelah hari kiamat. Di dunia ini kita harus mencari apa aja? Kayak mungkin mencari sangu, ya, mencari sangu, mencari berkat untuk
kita hidup kekal di akhirat nanti. Jadi ojo mau sia-siakan hidup kamu di dunia, ojo mau godolan, ojo mau bermaksiat. Itu nanti kita akan menyesal ketika di hari pembalasan yang guru ceritakan kemarin itu loh. Merintih-rintih, minta pertolongan, tidak ada yang menolong karena sudah penyesalannya sia-sia. Semasih kita hidup di dunia, kita harus beramal baik untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya, paham ya? Ya. Selanjutnya, ini guru mau menanyakan setelah tadi Bu Guru dari kalian membaca, Bu Guru menerangkan, melihat video, coba sebutkan 3 saja tanda-tanda kiamat besar. Coba ada yang tahu atau mencari? Yo, ada yang tahu? Tahu aja, mencari kiamat besar tanda-tandanya apa? Mbak Arwa coba. Maaf, benar keras berbicara. Iya, cuma kamu dicabut. Laki-laki mirip perempuan itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat besar, ayo Mbak Amel. Coba Mbak Amel. Munculnya Dajjal, ya. Apalagi Mas? Keluarnya Yajud, Majud, ya. Apalagi? Masih pinter lagi. Mana? Barat, ya. Matahari terbit dari arah ya. Kira-kira ada yang ditanyakan ini? Sudah paham semua belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Untuk ini selanjutnya Bu Guru ada permainan kecil untuk kalian. Nanti coba untuk maju. Ya. Nanti anak-anak tak kasih ini, ya. Ini nanti maju satu-satu dari sini klik nanti ke sana, nanti satu-satu untuk menempelkan bentuknya. Misalkan tanda-tandanya hibah atau gosip itu masuknya ke kiamat kecil atau kiamat besar, nanti ditempel di sini. Misalkan dari sini. Ya, saya. Nah, sekarang buku ini bagi satu warna dapat satu. Mencocokkan yang di depan ini, kalian akan mendiskusikan apa itu tanda-tanda hari kiamat berkelompok ya nanti dan mempresentasikan hasil diskusi kalian.
berdoa, terus sholat 5 waktu, terus apa lagi? Beramal soleh ya. Apalagi Mbak? Yuk. Kita menaati peraturan dari Allah ya, perintah Allah, tidak melakukan kemaksiatan, selalu berbuat yang baik. Perintah dari Allah kita jalani dan larangan dari Allah kita jauhi. Semoga kita semua masuk surga dengan nikmat tanpa bisa ya, tentunya ya, semuanya tamu kita ingin masuk surga. Setelah pembelajaran dari hari ini, dari kita pembahasan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anakku. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat bertemu lagi besok pagi. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca